Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar IPS tema 9 tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Manusia dan lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat bekerja. Contohnya, nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Ini contoh nelayan ya. Ini contoh Pak Petani. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manusia memerlukan makanan untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Sebagian bahan makanan diperoleh dari lingkungan sekitar. Contohnya, penduduk tinggal di dekat laut, mencari ikan di laut untuk dikonsumsi, dan lain-lain. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Ya, jadi lingkungan sebagai tempat tinggal itu harus aman dan nyaman ya. Dan bersih juga. Sekarang keragaman geografis Indonesia dan kegiatan masyarakat di sekitarnya. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengembangan sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Ini seperti pasar ya. Kegiatan jual beli di sungai. Namanya pasar terapung. Selanjutnya, masyarakat daerah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut.
daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Lanjut yang kelima, masyarakat daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah dimanfaatkan lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu cepat sehingga tidak dapat habis. Contohnya hasil pertanian, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan, karena proses pembuatannya memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya barang tambang ya, minyak bumi, gas bumi, batu bara, emas, dan lain-lain. Ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya hasil pertanian yaitu padi, jagung, kedelai. Hasil perkebunan contohnya kopi, teh, karet. Hasil perikanan contohnya ikan bandeng, ikan lele, ikan nila. Contoh hasil hutan, jati, mahoni, rotan, dan lain-lain. Contoh hasil peternakan, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam bukan logam, contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Contoh sumber daya alam logam, emas, perak, mangan, nikel, dan lain-lain. Sumber daya alam industri, berlian, belerang, fosfat, gamping, dan lain-lain. Peta persebaran sumber daya alam. Nah, ini peta persebaran sumber daya alam ya. Ini ada Pantura, di sini di Sumatera ada. Kemudian kelapa sawit juga ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi. Terus ini jagung, ini jagung di Sulawesi ada. Ini ada kopi di Sumatera dan lain-lain. Ini rumput laut, ini di sini ada. Oke, lanjut. Sekarang barang tambang ya, peta persebaran barang tambang. Ini terlihat jelas. Ini contohnya minyak bumi. Ini minyak bumi ada di Sorong, di Papua, dan masih banyak lagi ya. Ini persebaran bahan tambang, peta persebaran bahan tambang atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Padi manfaatnya makanan pokok, jagung juga makanan pokok dan makanan ternak, kacang kedelai, bahan baku tahu dan tempe, kecap, dan lain-lain. Hasil perkebunan contohnya kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin, karet membuat ban, tebu, bahan baku gula pasir, kina, obat malaria. Hasil peternakan daging sapi, kambing, sumber protein hewani, daging ayam, telur ayam, juga protein hewani, ulat sutra, bahan baku kain sutra, lebah, madu. Hasil laut dan perikanan, ikat,
ikan sebagai sumber protein hewani, rumput laut sebagai obat bisa bahan makanan dan kosmetik, terumbu karang, wahana tempat rekreasi bawah laut, mutiara sebagai perhiasan. Hasil tambang, minyak bumi, bahan bakar kendaraan dan kompor, gas alam, bahan bakar kompor gas, belerang campuran obat, grafit bahan baku pensil, marmer bahan bangunan. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. 2. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. 4. Perpindahan penduduk. 5. Penggunaan kendaraan bermotor. 6. Perburuan liar. 7. Perusakan terumbu karang. Agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, penghematan bahan bakar dan listrik. Penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Yang ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan. Yang ketujuh, tidak menebang hutan secara sembarangan. Yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga sholatnya, patuhi orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.